Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama lagi dengan kami dalam perenungan di saat ini. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kekal dan kudus, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Di saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan sedikit dari lembaran berita firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menguasai kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni surat Yakobus 1 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Dengan perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan kita di saat ini dengan tema bahagia dalam cobaan. Manusia seringkali pada umumnya menginginkan hal baik dalam kehidupan mereka. Dapat dilihat ketika saat bahagia, saat senang, mereka selalu tersenyum, selalu menunjukkan ekspresi yang baik-baik saja. Tapi ketika ada dalam kondisi keadaan di mana susah, sulit, rumit, bahkan dalam keadaan duka, senyum dan bahagia dari manusia hilang. Yang ada hanyalah murung dan menangis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga ayatnya keempat, kita diajak bagaimana berbahagia, bagaimana melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan bagi kita, yaitu hidup dalam kebenaran seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kebenaran yang Tuhan kehendaki yaitu hidup bahagia dalam pencobaan. Seringkali dalam kehidupan kita sering dilanda dalam pencobaan, masalah, tantangan, rintangan yang kadang berturut-turut dalam berbagai wujud, dalam kehidupan kita pribadi, bahkan dalam kehidupan kita keluarga, ekonomi, usaha kerja, bahkan dalam pendidikan, dan bahkan dalam rencana kita, ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh sebab itu, seringkali manusia tidak mampu melewati cobaan tersebut. Maka lewat kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, kita diajak untuk bagaimana tetap percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kita. Ketika masalah itu datang, mari kita jadikan itu sebagai kekuatan bagi kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan biarkan masalah atau cobaan itu membuat jarak kita dengan Tuhan semakin jauh. Tetapi bagaimana ketika masalah itu datang, kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa iman percaya kita kepada Tuhan tidak mudah goyah. Iman percaya kita tidak mudah goyah dapat dilihat dari sikap kita ketika masalah itu datang. Kita memeluk masalah itu, kita menikmati masalah itu, kita menjalani masalah itu dengan tulus, dengan setia, dan ikhlas. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka apapun masalah itu, kita tidak akan terpuruk. Kita akan bangkit, berjalan terus, dan masalah itu tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pendidikan, ketika untuk menaiki satu tahap atau satu tingkat harus melewati ujian. Dan ketika mampu melewati ujian tersebut, maka kita dinyatakan berhasil. Kita sudah ada pada level di atas. Dan ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Tuhan mempersiapkan kita untuk menaiki satu tingkat lagi dari iman percaya kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa mari bertekun, yaitu dengan bersaat teduh bersama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan di saat itulah kita menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun masalah dan rintangan kita tidak merasa jauh dari Tuhan, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang kekal dan kudus, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas saat teduh di saat ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Dalam surat Yakobus, kami diajarkan bagaimana kami lebih mendekatkan diri dengan-Mu ya Tuhan Yesus ketika kami dihadang oleh berbagai pencobaan ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, kami dikuatkan oleh-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu untuk menjalani setiap proses kehidupan kami. Ketika cobaan itu datang menjadi suatu ujian, apakah iman kami tetap teguh atau goyah? Apakah kami memilih untuk lebih mendekatkan diri dengan-Mu atau menjauhkan diri ya Tuhan Yesus? Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami ketika cobaan itu menghadang kehidupan kami tetap kuat berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, di saat ini kami berdoa bagi semua orang yang ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus, yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah ketika kami di saat ini ada dalam masalah pribadi kami, kehidupan keluarga, bahkan ketika kami diizinkan dalam keadaan sakit di saat ini ya Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan berkenan, Tuhan menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan memberikan roh kedamaian, roh kebahagiaan bagi kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa melewati setiap proses ujian yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa, di saat ini kami berdoa bagi setiap orang yang atas izin Engkau mereka boleh merasakan keletihan tubuh jasmani. Mereka yang sedang tertidur, terbaring di tempat tidur mereka, baik di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan Yesus. Berkenan Tuhan mau tumpangkan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah darah-Mu yang tercurah di tiang kayu salib mau menyuci bersihkan segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Baik sakit secara fisik maupun sakit secara jasmani mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa darah-Mu itu mau menyembuhkan setiap mereka ya Tuhan, yang terluka, yang tersakiti, bahkan yang merasa beban berat dalam kehidupan lewat permasalahan kehidupan pribadi, keluarga, bahkan rumah tangga mereka ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus, mari datang jamah mereka, berkati setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh dan merasakan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah mujizat-Mu nyata atas setiap kehidupan mereka yang mau datang membawa diri mereka untuk bersaat teduh bersama-Mu ya Tuhan. Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai semua kami, semua hal yang menjadi harapan, gumul masa depan kami,
mulai dari saat ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian perenungan kita di saat ini. Shalom.